Hai YouTube, welcome to my very first video. Jadi hari ini sesuai dengan janjiku beberapa bulan lalu, aku bakal ngebahas dan sharing tentang pengalaman rasanya ikutan Gadis Sampul Virtual. Pasti dari kalian banyak banget yang bertanya-tanya nih, aku bukan model tapi pengen ikut Gadis Sampul, bisa nggak ya? Nah hari ini aku bakal ngebahas dan sharing plus ngejawabin question box kalian. So stay tuned and check it out. Oke, pertanyaan pertama dari Maria Bernadia. Bagaimana agar bisa menjawab challenge dengan singkat, padat, jelas, dan menarik? Oke, kalau aku sendiri, aku selalu keep in mind bahwa Gadis cuma memberikan maksimum waktu 1 menit. Dan aku harus bisa menjawab dengan baik. Nah, jadi yang aku lakukan adalah aku nggak masukin embel-embel yang nggak penting gitu. Jadi langsung ke poin, ke inti, tapi aku bridging secara halus, pelan-pelan gitu. Jadi kalau misalkan aku mau cerita tentang pengalaman aku, ya aku langsung cerita tuh ke poinnya. Tapi juga nggak yang langsung tanpa storyline, langsung aku tembak, itu nggak begitu. Tapi pertamanya ada sedikit perkenalan diri dulu, terus kemudian apa aktivitas yang aku mau lakuin, terus kemudian masuk ke yang aku pengen tunjukin. Itu kalau aku caranya begitu. Dan aku juga, for your information, supaya ngejawab yang lain juga, kalau misalkan aku bikin video, aku itu selalu bikin sendiri dan di-shoot sama sahabat aku. Jadi semuanya pure, itu kerjaan aku personal dengan teman aku. Jadi nggak ada dari videographer dan editor. Oke, pertanyaan kedua dari Cina Radira, apakah penilaian Gadis Sampul juga melalui banyaknya prestasi? Oke, disclaimer dulu, aku bukan juri, jadi aku nggak bisa langsung klaim kalau banyak prestasi itu menentukan. Aku nggak bisa ngomong kayak gitu, tapi setahu aku nggak ada larangan untuk kamu yang nggak punya prestasi bisa mengikuti Gadis Sampul. Jadi background kamu apapun, kamu punya kamu punya prestasi atau enggak, itu nggak masalah. Nah jadi contohnya tuh begini, teman-teman aku yang masih SMP kayak Gwyn, terus kemudian Vania, Kim, Rania, itu mereka masih SMP. Dan harusnya gini loh, kalau kamu bandingin sama yang udah SMA, pasti kan pengalaman banyak yang SMA kan. Dan buktinya mereka masih masuk aja tuh ke finalis. Jadi kayak menurut aku prestasi nggak menentukan kok gitu. Sekarang dari Luisayo _ tips on making video design kak, recommend font, subtitle, and thumbnail. Kalau misalkan gini ya keseluruhannya, aku ngedit semuanya itu pakai iMovie. Dan kalau aku ngambil lagu-lagu background itu semuanya dari YouTube yang non copyright gitu guys. Udah gitu kalau misalkan buat font, aku tuh nyari font di Font Meme, kalian bisa cari. Terus kemudian kalau buat kayak apa bilangnya tuh stiker-stiker gitu, aku juga cari di YouTube. Jadi semuanya yang aku dapetin itu yang free sih mostly ya, dan bisa diakses di internet. Kalau kalian nggak tahu cara ngedit, semuanya juga bisa diakses di YouTube. Nanti aku coba drop link dari mana aku belajar ngedit nyambung-nyambunginnya. Ada satu video yang waktu itu aku belajar dari YouTube. I will put it down there. Oke, selanjutnya, what does it take to be a godsam? Like your qualities and personality. Oke. Jadi Gadis Sampul itu menurut aku kuncinya sih personality. Karena mereka emang mau lihat banget attitude kamu itu seperti apa. Apakah kamu integritinya tuh ada, integritas gitu, apa yang kamu ungkapin di sosmed, apa yang kamu contohin gitu, itu kamu beneran ada di situ. Dan orang-orang Gadis Sampul itu bisa tahu apakah kamu tulus atau enggak, menurut aku gitu. Jadi kayak kamu nggak perlu berusaha untuk menjadi A, menjadi B, kamu jadi diri kamu sendiri aja. Karena Gadis Sampul setiap tahun itu selalu beragam dan berbeda-beda. Jadi kita nggak usah berusaha untuk menjadi sosok yang lain. Tunjukin true color kamu, kalau dari aku begitu. Oke, selanjutnya ada apakah penilaian juga melalui banyaknya followers Instagram? Dan satu lagi nih, waktu pendaftarannya awalnya gimana? Terus lampirin apa aja? Kalau buat followers Instagram, ini bener-bener gak ada hubungannya ya guys. Karena aku sendiri pas ikutan Gadis Sampul, followers aku tuh cuman 1.900-an. Dan kayak banyak banget juga yang kak-kakan. Tapi bukan berarti kalau kamu udah selebgram, kamu gak bisa jadi Gadis Sampul, tetap bisa. Dan bukan berarti kalau kamu non-selebgram, kamu gak bisa jadi Gadis Sampul. Jadi semuanya setara, di sini gak ada yang lebih menang. Yang lebih banyak followers lebih menang, atau yang lebih dikit followers lebih menang. Gak ada urusan sama itu ya guys. Terus kalau awal pendaftaran, aku ngelampirin apa? Aku tuh ngelampirin foto aku yang aku foto di rumah, karena waktu itu lagi PSBB, jadi aku nggak bisa foto di studio, bener-bener foto sendiri pakai celana pendek, kaos putih. Terus kemudian aku ngelampirin nggak ada ngambil apa sih sebenarnya, cuma foto itu, karena semuanya juga di-upload ke website kan. Dan udah tulis-tulis aja prestasi aku apa aja, terus data diri dan sebagainya. Gitu jawaban aku buat pertanyaan yang ini. Pertanyaan selanjutnya dari MDYL NTSR.
Kak, jadi Gatsam harus bisa bahasa Inggris nggak sih? Terus harus lepas hijab juga nggak? Semoga dibaca. Ini aku baca dan aku mau jawab juga. Jawabannya adalah enggak ya, nggak ada ketentuan bahwa kalau mau jadi gadis sampul harus lancar berbahasa Inggris. Justru menurut aku, dengan kamu ikut gadis sampul, kamu ketemu dengan orang berbagai macam bidang dan kemampuan yang luar biasa beragam, kamu bisa nambahin skill bahasa Inggris kamu justru. Dan kalau ditanya harus lepas hijab nggak? Enggak ya, soalnya sekarang gadis sampul itu udah ngizinin kontestannya buat menggunakan hijab. Di tahun aku ada 2 orang, ada Aurel sama Salwa. Tahun 2019 juga ada. Jadi no worries banget, itu bukan sesuatu yang impossible gitu. Tadi adalah beberapa pertanyaan yang udah aku pilih, dan kayaknya jawaban aku juga udah menjawab beberapa pertanyaan lain yang belum aku pilih tadi. Udah lumayan mencakup lah ya, tapi kalau ditanya sharing momen aku atau perasaan aku selama ikut gadis sampul tuh kayak gimana, aku seneng banget, excited banget karena gadis sampul itu mengajarkan aku banyak warna dalam hidup. Apa yang aku belum pernah tahu, aku belajar di Gatsam, mulai dari time management, cara aku berpakaian, cara aku public speaking, itu aku dapat banyak banget di gadis sampul. Bahkan networking ya guys, aku bisa bilang banget kalau gadis sampul itu bisa jadi salah satu stepping stone, karena setelah ikut Gatsam aku terbuka banget jalan baru untuk memperdalam skill-skill aku, terus juga networking ke banyak tempat, dapat job baru. Jadi kamu juga di usia muda tuh kamu bisa menghasilkan uang gitu loh. Kalau misalkan itu salah satu kerinduan kamu ya, pengen deh masih muda tapi bisa kerja dan sebagainya. Jadi itu sih buat pengalaman aku selama Gatsam. Dan kalian harus ingat, gadis sampul penjurian malam finalnya itu juga seru banget. Tapi aku nggak mau spoiler ke kalian, karena kalian harus rasain sendiri dengan bikin challenge yang luar biasa biar bisa make it to the final. So ya, ini ada beberapa pesan juga dari teman-teman Gatsam. Menurut aku karantina gadis sampul itu jujur hektik banget karena waktu itu lagi tabrakan sama PAS sekolah aku. Tapi di luar itu semua aku seneng banget karena seru banget-bangetan. Dan aku belajar banyak banget dari sana, contohnya kayak public speaking, terus ngelatih self-confidence kita. Dan di situ aku juga jadi lebih dekat sama teman-teman finalis lainnya. Jadi menurut aku kayak emang hektik, tapi worth it banget sih. Quarantine Gatsam itu pertama kali 20 finalis benar-benar bonding, and that's just something really memorable and super heartwarming buat aku. Tara! That's all from my video. Thank you so much for sparing your time to see the whole video. I'm super excited. Semoga kalian semua yang mau ikut Gatsam sukses. Dan aku pengen banget cepet-cepet ketemu dengan finalis Gadis Sampul 2021. Dan oh ya, untuk kalian yang nonton, aku juga pengen ngasih tahu sebenarnya aku bakal bikin another videos on YouTube. Jadi kalau kalian suka video ini, please do give like, subscribe my channel, dan juga share ke teman kalian yang mau ikut Gadis Sampul ya. So, see you on the next video. Bye guys!